Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Welcome back to my channel, kabar baik di sini, dan saya berharap kalian semuanya juga dalam keadaan yang sama dimanapun kalian berada, apapun yang kalian lakukan saat ini. Menurut sebagian besar mahasiswa, ujian yang paling mudah, yang paling gampang, yang paling fleksibel, yang paling simple itu adalah take home exam alias THE. Nah, untuk semester ini, UT sudah tidak hanya menerapkan modus ujian THE saja, tapi UT sudah menerapkan kembali ujian tatap muka dan ujian online. Nah, dari respon teman-teman mahasiswa yang sering saya lihat di media sosial dan di grup-grup mahasiswa Universitas Terbuka, sebagian besar mahasiswa merasa THE itu adalah yang paling pas, yang paling fleksibel, yang paling mudah, sedangkan ujian tatap muka dan ujian online itu rasanya kok sangat merepotkan, bertabrakan dengan jadwal, kenapa kita harus capek-capek ke tempat ujian. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa UT tidak terus menerapkan THE? Kenapa UT harus kembali menerapkan ujian tatap muka? Lalu, apakah saya bisa mengganti ujian tatap muka menjadi ujian THE? Apakah saya bisa pilih untuk mengikuti ujian THE saja? Nah, sebelum saya mulai pembahasan saya kali ini, seperti biasa saya minta dukungan kalian. Untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol di bawah sini. Bunyikan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dengan dukungan kalian, saya bisa terus bersemangat di tengah-tengah kesibukan saya untuk membuat lebih banyak lagi video yang bermanfaat untuk kalian. Lalu, untuk kalian teman-teman mahasiswa UT, sudah ada grup Telegram untuk mahasiswa UT yang sudah saya bikin. Sudah banyak teman yang bergabung, jadi silahkan kalian yang mau bergabung, linknya sudah ada di kolom deskripsi. Silahkan kalian klik, silahkan bergabung, bebas dan gratis. Di grup itu kita bisa sama-sama belajar, kita bisa berdiskusi, dan sharing pengalaman dan informasi yang penting yang perlu kita ketahui tentang belajar di UT. Silahkan bergabung. Banyak mahasiswa mengeluhkan tentang diterapkannya ujian tatap muka semester ini. Jadi dari keluhan-keluhan itu, ya sebagian besar berpendapat atau mengatakan bahwa ujian tatap muka itu merepotkan dan agak menyulitkan. Kenapa harus ujian tatap muka? Apakah saya bisa mengganti ujian tatap muka dengan THE saja? Lalu ada yang menyatakan dirinya berhalangan untuk mengikuti THE, untuk mengikuti ujian tatap muka. Bagaimana solusinya? Lalu bagaimana caranya supaya saya bisa ikut THE saja, tidak usah ikut ujian tatap muka? Sejak tahun 2016, ketika pertama kali saya memutuskan untuk mendaftar menjadi mahasiswa UT, modus ujian yang saya ketahui atau yang kami kenal itu adalah ujian tertulis dan ujian online. Jadi sejak 2016 saya mendaftar sampai dengan tahun 2020, saya menyelesaikan studi S1 Hukum, kemudian saya lanjut mendaftar lagi untuk akuntansi sampai dengan hari ini. Sejak tahun-tahun itu, ujian di UT itu yang ada hanya 2. Jadi, ujian akhir semester itu hanya ada yang namanya ujian tertulis dan ujian online. Ujian tertulis itu ya yang sekarang kita sebut dengan namanya ujian tatap muka. Artinya, kita datang ke tempat ujian pada waktu yang ditentukan pada hari Minggu, minggu pertama dan minggu kedua. Lalu kita akan menerima lembar soal dan LJK, kemudian kita akan mengerjakannya secara manual dan secara tertulis di atas LJK dengan menggunakan pensil 2B. Sedangkan yang namanya ujian online itu adalah ujian yang disediakan kalau kita biasanya kalau kita berhalangan untuk mengikuti ujian tatap muka untuk mata kuliah tertentu. Atau dari pengalaman saya, ujian online ini biasanya saya manfaatkan untuk mengikuti mata kuliah ulang yang bentrok jam ujiannya dengan mata kuliah registrasi. Nah, itu saya memanfaatkan ujian online. Nah, sejak pandemi COVID melanda dunia dan khususnya Indonesia,
berbagai kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerumunan atau perkumpulan orang banyak itu kan dilarang. Nah, saat itulah UT tidak bisa mengadakan ujian tatap muka seperti biasa, sehingga akhirnya UT membuat kebijakan untuk mengadakan satu macam atau satu jenis ujian baru, yang dimana saat ujian itu mahasiswa tidak perlu berkumpul di satu tempat, mahasiswa bisa mengerjakannya sendiri di rumah masing-masing atau dimanapun, yang sekarang kita sebut dengan take home exam alias THE. Pertanyaannya sekarang, apakah saya bisa mengikuti THE saja? Apakah saya bisa mengganti ujian tatap muka dengan ujian THE? Jawabannya adalah tidak bisa. Nah, ada beberapa alasan yang akan saya jelaskan atau saya sampaikan kepada kalian mengapa kalian tidak bisa mengganti ujian tatap muka menjadi THE saja. Alasan yang pertama, soal-soal ujian dalam modus ujian THE atau take home exam itu tidak bisa sepenuhnya mewakili seluruh materi yang kita pelajari dalam satu semester dari buku materi pokok. Nah, untuk kalian yang sudah pernah mengikuti ujian THE, seperti yang kita ketahui saat kita mengikuti ujian THE itu, kita akan mendapatkan biasanya 4 butir soal. Nah, dari 4 butir soal itu ada lagi pertanyaannya A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi dari 4 itu totalnya ada sekitar bisa 10 sampai 15 pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, dalam soal essay dengan butir-butir pertanyaan yang harus kita jawab tersebut, ternyata kalau kita perhatikan, hanya sebagian kecil saja materi yang diujikan kembali dibandingkan dengan betapa banyaknya materi dari buku materi pokok yang harus kita kuasai dalam mata kuliah tersebut. Itulah kenapa menurut saya kenapa THE itu hanya tidak bisa dijadikan ujian utama. Menurut saya itu karena THE tidak bisa mewakili seluruh materi yang kita pelajari dalam satu semester dari buku materi pokok. Jadi beda ceritanya dengan ujian tatap muka. Kalau ujian tatap muka dengan soal pilihan ganda yang berjumlah 45 sampai dengan 50 soal itu sudah bisa mewakili semua materi atau sudah bisa mencakup semua materi yang kita pelajari dari buku materi pokok. Dari modul pertama sampai dengan modul terakhir pasti ada soalnya yang muncul dalam ujian tatap muka. Alasan kedua kenapa THE tidak bisa digunakan seterusnya adalah karena THE itu membentuk mahasiswa menjadi terlalu manja, terlalu mudah. Jadi memang THE juga ada tantangannya, ada kendalanya. Misalkan ada gangguan internet atau ada kesulitan saat mengunduh naskah soal atau mengunggah naskah jawaban kita. Tapi tetap saja THE ini terlalu mudah. Kenapa saya bilang terlalu mudah? Karena kita kerja soalnya itu di rumah, kerjakan secara manual, boleh buka buku, bahkan bukan hanya buka buku. Ya, kalau mau diakui saat mengerjakan soal THE itu rasanya tidak sedikit mahasiswa yang copy paste juga jawabannya dari Google. Jadi mahasiswa tanpa mempelajari seluruh modul dari modul 1 sampai modul terakhir untuk mata kuliah tersebut, mahasiswa tetap bisa mengerjakan soal ujian, bahkan mendapat nilai A saat akhir pengumuman nilai nanti. Nah, itu kan rasanya terlalu mudah. Jadi belum tentu mahasiswa yang dapat nilai A itu menguasai seluruh materi pokok yang ada untuk mata kuliah tersebut. Makanya kenapa saya bilang THE ini membuat mahasiswa terlalu mudah atau terlalu manja. Saya sebagai mahasiswa, saya tidak mau menjadi sarjana untuk satu jurusan tertentu, tapi karena terlalu manja, contohnya saya sarjana hukum, tapi karena dari awal sampai akhir hanya ikut THE, modal buka buku atau copy paste dari Google, akhirnya saya sarjana tapi saya tidak bisa menguasai atau tidak menguasai seluruh materi dari semester 1 sampai semester akhir. Saya yakin kalian juga tidak mau menjadi sarjana yang seperti itu. Alasan yang ketiga, THE tidak bisa dijadikan bahan utama untuk mengukur atau mengevaluasi keberhasilan belajar mahasiswa.
Seperti yang sudah saya bilang tadi, THE itu terlalu mudah untuk dijadikan evaluasi belajar. Tanpa belajar pun mahasiswa bisa nyontek, bisa ini, bisa mencontoh dari mana, dari buku ini, buku itu, dan akhirnya dapat nilai A. Tentunya UT tidak ingin mahasiswanya menjadi mahasiswa yang manja, mahasiswa yang tidak menguasai materi pokok. Makanya UT ingin mengganti kembali THE ini ke modus ujian yang sudah ada sebelumnya, yaitu ujian tatap muka. Karena dengan ujian tatap muka, progres atau keberhasilan belajar mahasiswa selama 1 semester itu benar-benar bisa diukur dengan baik. Nah, kalau kalian sudah nonton video yang ini, kan saat ujian tatap muka itu mahasiswa dilarang buka buku, dilarang nyontek, dilarang bekerja sama. Nah, dari situlah UT bisa mengukur dengan baik, dengan pasti apakah mahasiswa yang bersangkutan ini sudah benar-benar menguasai materinya selama 1 semester itu atau tidak. Kalau kalian dapat nilai yang jelek, ya artinya kalian belum menguasai materi. Silahkan mengulang semester berikut. Lalu sebaliknya juga begitu. Kalau kalian dapat nilai yang bagus, kalau kalian dapat nilai yang maksimal, itu artinya kalian benar-benar sudah menguasai materi selama 1 semester itu. Makanya dikatakan THE belum bisa menjadi ukuran yang pasti tentang keberhasilan belajar mahasiswa. Tidak seperti tatap muka, karena kalau ujian tatap muka sudah hampir pasti mahasiswa hanya bisa mengerjakan soal kalau mahasiswa sudah menguasai materinya. Lalu alasan yang keempat, yang menurut saya ini adalah alasan utama, yaitu karena THE ini adalah modus ujian sementara. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, sejak awal saya sekolah di Universitas Terbuka, saya kuliah di UT ini, ujian yang ada itu adalah ujian tertulis atau ujian tatap muka. Nah, hanya ketika COVID saja, UT menciptakan modus ujian baru yang sesuai dengan kebutuhan masa pandemi, yaitu take home exam. Mirip kalau kerja kantoran, selama COVID kan kita ada yang namanya work from home. Nah, THEI inilah yang mirip dengan work from home itu atau WFH. Makanya THE ini sebenarnya sifatnya hanya sementara. Saat sekarang pandemi sudah berangsur kembali ke bentuk ke keadaan normal, saat semua sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasa, sudah waktunya UT kembali untuk menerapkan ujian utama yang sudah ada sebelumnya, yaitu ujian tertulis atau yang sekarang kita sebut dengan ujian tatap muka. Jadi teman-teman, jangan katakan UT bohong. UT tidak bohong. UT ini memang mengadakan ujian akhir semesternya itu dengan modus ujian tatap muka atau ujian tertulis. Tidak ada hubungannya dengan paket apa yang kalian ambil. Entah kalian ambil SIPAS atau non-SIPAS, kalian pilih paket TTM atau non-TTM, tetap ujian akhir semester yang harus kita hadapi adalah ujian tatap muka. THE ini hanya sementara. Jadi begitu teman-teman, semoga setelah kalian mendengar penjelasan ini, menyimak penjelasan-penjelasan saya tadi, kalian sudah bisa paham kenapa UT kembali mengadakan ujian tatap muka. Kenapa THE mulai digeser, kenapa THE tidak bisa selamanya menjadi ujian akhir semester di UT. Semoga kalian bisa lebih paham kenapa kita harus lebih siap untuk mengikuti ujian tatap muka daripada berharap supaya ikut THE saja. Daripada menuntut UT untuk menerapkan THE saja selamanya bagi setiap mahasiswa. Sebaiknya kita mempersiapkan diri baik-baik untuk ikut ujian tatap muka supaya kita menjadi lulusan-lulusan yang siap, lulusan-lulusan yang menguasai jurusan yang kita ambil, dan lulusan-lulusan yang mantap, bukan lulusan yang manja. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Di akhir kata, saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, harap dimaafkan. Lalu untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah sini. Bunyikan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya.
Kemudian untuk kalian sesama mahasiswa UT, silahkan bergabung di grup Telegram khusus mahasiswa UT yang sudah saya bikin. Linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi, silahkan kalian klik link itu. Silahkan bergabung bebas dan gratis. Di grup itu kita bisa sama-sama belajar, berdiskusi, dan sharing tentang hal-hal penting yang harus kita ketahui seputar proses belajar di Universitas Terbuka. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Untuk kalian selamat belajar, selamat mempersiapkan diri menghadapi ujian. Saya doakan semoga kita semua bisa memperoleh hasil yang maksimal. Selamat belajar, Tuhan memberkati dan sampai jumpa di video selanjutnya.